Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Sesuai dengan anjuran pemerintah untuk melakukan social distancing dan stay at home dalam mencegah penyebaran virus COVID-19, maka kita saat ini sedang bersama-sama melakukan ibadah online. Adapun ibadah online ini sama sekali tidak mengurangi esensi dan makna ibadah kepada Tuhan yang sebenarnya. Dalam masa-masa ini, marilah kita tetap saling memperhatikan dan menjaga satu sama lain dalam kasih. Bagi saudara yang masih tetap harus beraktivitas di luar rumah, mari biasakan untuk mengenakan masker setiap saat, bahkan saat kita tiba kembali di rumah dan membersihkan diri. Usahakan sebisa mungkin tidak menggunakan transportasi umum seperti kereta, bis, atau Transjakarta. Jaga imunitas tubuh saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Bagi saudara yang stay at home atau ada di rumah, tetap biasakan pola hidup yang bersih dan sehat. Bersihkan rumah dan perhatikan ventilasi udara, serta berjemur di bawah sinar matahari 15-30 menit sehari. Mari tetap mengingat bahwa kita semua juga masih dalam masa puasa dan doa korporat. Mari kita juga terus biasakan doa sebagai kebiasaan yang penting dalam hidup kita sehari-hari. Bagi jemaat yang mengalami gejala sakit, batuk-batuk, dan demam, saudara bisa menghubungi kontak center 119 dan melaporkan kondisi Anda. Mari kita semua menjaga erat persekutuan kita dalam kasih, saling memperhatikan, menanyakan kabar dan keadaan sesama jemaat, dan saling membangun meskipun belum bisa bertemu secara fisik. Damai sejahtera menyertai kita semua. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga sebagai satu kesatuan. Jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias mungkin terasa aneh, namun percayalah, kuasa Tuhan ada bagi yang membuka hati. Katakan amin, bertepuk tangan, bersorak, dan catat khotbah. Ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Selamat beribadah. Shalom keluarga GKS Sudirman yang dikasihi Tuhan. Menghadapi keadaan COVID-19 saat ini memaksa kita untuk tidak berkumpul bersama-sama di dalam ibadah raya hari Minggu seperti yang sudah biasa kita lakukan bertahun-tahun lamanya. Tentu saja kita merasakan ketika kita berkumpul bersama-sama suatu suasana yang indah, keakraban, kekeluargaan, fellowship bersama, bahkan dalam ibadah kita merasakan hadirat Tuhan, musik yang indah kita nyanyikan secara bersama-sama. Tapi keadaan saat ini memaksa kita untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, keluarga yang dikasihi Tuhan, waktu iblis mendakwa, kenapa hanya dengan keadaan COVID-19 saja gereja terasa sudah tidak berpenghuni lagi, sudah tidak ada nyanyian yang keluar dari dalam gedung gereja, pujian, penyembahan yang keluar. Terdengar suara malaikat berkata, terdengar pujian keluar dari setiap rumah umat-umatku. Alunan musik yang sederhana, pujian pengagungan kepada Tuhan. Lagu pujian suci, 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 Engkau Maha Kuasa. Ada pujian lain yang dinyanyikan. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great. Pujian yang begitu indah keluar dari setiap hati yang haus dan merindukan Tuhan. Dan saat ini, gembala dan wakil gembala kembali mengundang kita semua untuk bersama-sama beribadah di dalam ibadah raya yang dilakukan melalui online bersama dengan keluarga GKS Sudirman. Kita siapkan hati kita siapkan
yang terbaik untuk kita berikan kepada Tuhan. Bahkan untuk masuk di dalam perjamuan yang kudus yang akan dipimpin oleh gembala senior kita, Bapak Gunadi Subrata. Siapkan hati kita untuk beribadah, menikmati hadirat Tuhan, walau kita ada di rumah kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah.
senangkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Shalom. Pada hari ini saya mau berbicara tentang kuasa darah Yesus. Sehubungan juga kita akan menerima perjamuan kudus. Seorang hamba Tuhan bernama R.I. Torrey, dia mengatakan, kalau kita ingin mengalami kuasa Tuhan, maka alamilah kuasa darah Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, ada kuasa dalam darah Tuhan Yesus. Hal ini relevan dengan keadaan kita saat ini di mana kita sedang dalam situasi pandemi corona. Kita butuh kuasa darah Yesus yang akan melindungi kita, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan oleh kuasa darahnya. Nah, saudara-saudara, kita mau belajar hari ini ada 7 aspek kuasa darah daripada Tuhan Yesus. Mari kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, darah Yesus menebus kita. Darah Yesus menebus kita. Efesus 1 ayat 7, demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Puji Tuhan, melalui pencurahan darahnya, Tuhan Yesus menebus kita. Perhatikan kata menebus. Menebus itu artinya membebaskan seseorang dari hukuman dan kemudian membuatnya jadi benar. Jadi oleh karena darah Yesus kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita menjadi orang benar. Apa berkatnya orang yang benar? Firman Tuhan berkata begini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dan doa kita bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari-hari ini kita perlu banyak berdoa, saudara-saudaraku, dalam situasi seperti ini. Yang kedua, darah Yesus membuat kita menjadi milik Tuhan. Jadi oleh karena darahnya, maka kita menjadi milik Tuhan. Wahyu pasal 5 ayat 9, demikian firman Tuhan. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Haleluya. Tuhan Yesus sudah membeli kita dengan harga yang mahal, yaitu darahnya. Sekarang kita menjadi milik Tuhan. Ini penting supaya kita percaya bahwa Tuhan pasti pelihara kita. Masih banyak orang Kristen yang takut. Mereka ketakutan dalam situasi seperti ini. Saya hari ini mengingatkan saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Kita harus percaya bahwa sebagai milik Tuhan kita ini dijaga. Kita ini dilindungi oleh Tuhan. Karena Dia adalah Bapa kita yang memelihara kita dengan sempurnanya. Oleh karena itu sekali lagi pesan firman Tuhan pada hari ini, jangan kita takut. Percaya sebagai milik Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, saya juga ingin menyampaikan begini, sebagai milik Tuhan,
kita nggak boleh hidup semau-maunya lagi. Karena kita milik Tuhan. Jadi kita ini kepunyaan Tuhan. Oleh karena itu, kita mesti taat kepada Tuhan yang memiliki hidup kita. Salah satu yang Tuhan ajarkan adalah di mana kita ini mesti taat. Taat kepada Tuhan. Lalu Tuhan juga mengajarkan supaya kita juga taat kepada otoritas. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa ada banyak otoritas. Orang tua kita, otoritas kita. Suami, otoritas. Gembala kita, pimpinan rohani kita adalah otoritas kita. Tetapi satu hal lagi adalah pemerintah yang ditetapkan oleh Tuhan itu juga otoritas kita. Oleh karena itu, hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar taat kepada apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita jadi contoh, jadi teladan, saudara-saudara. Hari ini pemerintah kita begitu gencar menghimbau supaya kita ini lebih banyak berada di rumah. Mari kita taati. Lalu kita jangan ada dalam kerumunan orang. Kalau kita terpaksa keluar, kita pakai masker. Lalu kita sering-sering cuci tangan dengan sabun. Dan seterusnya. Ini penting, saudaraku, karena kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjalankan firman Tuhan. Dan ini juga penting sebenarnya bukan hanya untuk menjaga diri kita dari penularan virus corona. Tapi juga sebagai tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan untuk menjaga supaya kita juga tidak menyusahkan orang lain. Oleh karena itu hari ini biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang menaati Tuhan kita. Yang ketiga, darah Yesus membawa kita sampai ke Bukit Sion di surga. Haleluya. Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Haleluya. Darah Yesus bukan hanya membawa kita ke surga, tapi di surga ada Bukit Sion. Itu tahtanya Allah. Maka darah Yesus membawa kita sampai ke Bukit Sion. Kita bisa datang ke tahta Allah. Disitulah Yesus ada yang menjadi pengantara kita. Dan di situ juga ada darah Yesus. Haleluya. Yang keempat, saudara-saudara, darah Yesus mengalahkan iblis. Darah Yesus mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Wahyu 12 ayat 11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudaraku, kita tidak usah takut dengan kuasa kegelapan. Karena darah Yesus akan menghancurkan mereka. Ada sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan terkenal di Amerika. Satu hari dia diminta oleh seorang ibu untuk mendoakan anaknya yang masih remaja. Anak ini putri. Nah, putri remaja ini ada mengalami semacam ikatan. Tapi ibunya nggak tahu bagaimana harus mengatasinya. Lalu hamba Tuhan ini mulai mendoakan daripada remaja putri ini. Ketika dia sedang mendoakan, tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada dia. Kamu harus keluarkan cincin yang ada pada remaja putri ini. Dia masih bingung apakah ini suara Roh Kudus, apakah suara dia. Tapi tiba-tiba Roh Kudus berbicara lagi. Kamu harus keluarkan cincin yang ada pada jari putri remaja ini. Dan kemudian dia taati. Tapi ketika dia mencoba untuk mengeluarkan cincin itu, walaupun saudaraku, cincin itu sebenarnya longgar. Jadi sebenarnya gampang atau mudah untuk dikeluarkan.
Tapi ternyata sangat sulit. Sangat sulit untuk dikeluarkan, seperti sudah nempel dengan jari daripada remaja putri itu. Bahkan ketika mau dikeluarkan, remaja putri itu marah, berteriak-teriak, menjerit-menjerit begitu. Dan kemudian ada suara keluar dari mulut remaja putri ini. Suara itu bukan seperti suara dia lagi, tapi itu suara kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mengikat dia. Suara itu berkata begini, "Jangan ganggu anak ini, dia itu milikku." Pendeta itu kemudian terus berdoa, tapi tetap cincin itu nggak bisa dia keluarkan. Sampai akhirnya dia menerima hikmat daripada Tuhan untuk berbicara tentang darah Yesus. Lalu dia berkata begini, "Dengan darah Yesus, aku patahkan segala kuasa-kuasa kegelapan dalam diri anak ini. Dan aku keluarkan cincin ini dengan darah Yesus." Dan seketika, saudaraku, cincin itu keluar. Begitu mudah dikeluarkan. Dan ketika cincin itu sudah dikeluarkan dari jari anak itu, tiba-tiba anak itu berhenti untuk menjerit, lemes, dan kemudian dia tenang. Di sini kita lihat bahwa darah Yesus itu berkuasa untuk menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Hari-hari ini kalau di antara saudaraku yang mendengarkan tayangan ini merasa sedang dalam ikatan kuasa-kuasa kegelapan, aplikasikan darah Yesus. Terapkan darah Yesus. Karena darah Yesus itu berkuasa untuk menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Nah, yang kelima, darah Yesus juga membuka jalan untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini kita butuh hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan ada damai, ada sukacita, ada ketenangan yang melenyapkan ketakutan. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20 demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Puji Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang maha kudus bertemu Tuhan, tapi itu pun dengan syarat dia harus melalui percikan darah binatang. Jadi kalau dalam perjanjian lama darah binatang, tapi dalam perjanjian baru melalui pencurahan darah Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, maka kita diberikan hak sekarang. Semua kita, bukan hanya pendeta, tetapi semua kita diberikan hak oleh Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Dan di hadirat Tuhan itu ada ketenangan, ada damai, ada sukacita, ada hikmat yang kita butuhkan dalam situasi seperti ini. Dan juga satu lagi ada kasih karunia. Dan Tuhan berkata kepada kita, marilah dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk memperoleh rahmat dan pertolongan dari Tuhan pada waktunya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari hari-hari ini kita banyak berdoa, kita banyak menyembah Tuhan, kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, dan kita minta, Tuhan, curahkan kasih karunia-Mu. Kasih karunia itu kuasa. Kasih karunia Tuhan itu kemampuan. Kasih karunia Tuhan itu kekuatan yang kita butuhkan. Sungguh hari-hari ini, saudara-saudaraku, kita tidak bisa hidup dengan kekuatan kita lagi. Kita mendengar begitu banyak korban berjatuhan oleh karena virus corona ini. Kita butuh kuasa Tuhan. Kita butuh kekuatan dari Tuhan untuk melewati kehidupan ini hari demi hari. Dan itu kita bisa terima, kita bisa dapatkan ketika kita berada dalam hadirat Tuhan. In thy presence, fullness of joy, kata firman Tuhan. Benar sekali, sukacita dan sebagainya itu semua tersedia di hadirat Tuhan. Yang keenam, darah Yesus menyembuhkan
segala sakit penyakit. Bukan hanya 1, 2, tapi segala sakit penyakit. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Haleluya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya ulangi, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Perhatikan firman Tuhan di sini mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu bukan akad, tetapi kamu telah sembuh. Menunjukkan waktu yang lampau. Artinya di atas kayu salib Tuhan Yesus bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi Dia juga menyembuhkan kita. Saudara-saudara yang saya kasih, sebentar kita akan terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Yang mendengarkan tayangan ini yang sedang sakit, saudara berdoa. Ketika menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, ada kuasa di dalamnya. Biarlah yang sakit dijamah Tuhan. Tuhan Yesus menjamah saudara, menumpangkan tangan atas saudara dan menyembuhkan. Dalam nama Yesus, yang penting saudara punya iman. Ketika menyaksikan tayangan ini, punya iman. Tuhan, saya percaya firman-Mu tidak pernah gagal. Oleh bilur-bilur-Mu sakit penyakit telah disembuhkan. Dan yang ketujuh, yang terakhir. Yang terakhir ini saya akan bahas sedikit lebih panjang karena relevan dengan keadaan kita sekarang. Darah Yesus memberikan perlindungan. Perlindungan. Bukankah hari-hari ini kita butuh perlindungan? Darah Yesus memberikan perlindungan terhadap keluarga kita. Hari-hari ini keluarga kita, komunitas kita, gereja kita sangat butuh perlindungan dari Tuhan. Keluaran 12 ayat 13, demikian firman Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir. Tuhan melindungi semua rumah tangga yang memiliki tanda darah. Jadi saudara-saudara, kalau ada tanda darah, maka tidak akan ada malapetaka, tidak ada kematian. Oleh karena itu, bagaimana kita praktekkan? Mari hari ini bersama-sama saya dengan iman. Kita katakan begini, Tuhan Yesus lindungi saya dan keluarga saya dengan darah-Mu. Saya ulangi ya, Tuhan Yesus lindungi saya dan keluarga saya dengan darah-Mu. Mari semua yang ada di rumah, yang menyaksikan khotbah saya ini, kita semua bersama-sama. Ya, saya beri aba-aba 2, 3. Tuhan Yesus lindungi saya dan keluarga saya dengan darah-Mu. Sekali lagi, Tuhan Yesus lindungi saya dan keluarga saya dengan darah-Mu. Amin. Biarlah ini terjadi. Nah, saudara-saudara, terakhir, saya membaca Keluaran 12 ini, dan saya melihat sesuatu, yaitu bahwa kisah ini kok sangat mirip dengan situasi yang terjadi pada saat ini, yaitu di mana kita sedang menghadapi pandemi virus corona ini. Ada 4 hal yang saya mau share kepada saudara. Yang pertama begini saudara, dalam Keluaran 12, Tuhan menetapkan hari raya Paskah ini sebelum tulah ke-10. Dan tulah ke-10 itu adalah tulah yang terakhir. Apa itu tulah ke-10? Tulah ke-10 itu adalah kematian anak-anak sulung. Jadi ini peristiwa Paskah di mana Tuhan menyuruh orang Israel itu harus ada di rumah. Kenapa harus ada di rumah? Karena kalau mereka keluar rumah akan ada bahaya, akan ada kematian. Dan di rumah mereka harus merayakan Paskah. Mereka harus menyembelih anak domba, lalu sebagian darahnya mereka ambil. Lalu mereka bubuhkan pada tiang-tiang pintu rumah mereka dan ambang atas daripada pintu itu. Nah, ketika malaikat melihat tanda darah,
maka tidak ada kematian anak-anak sulung. Tetapi di Mesir, karena tidak ada tanda darah, maka semua anak-anak sulung bangsa Mesir mati. Bahkan bukan hanya manusia, tapi anak-anak sulung daripada hewan pun juga ikut mati. Jadi itu malapetaka yang sangat besar. Bukankah relevan dengan keadaan kita sekarang, di mana kita juga disuruh oleh pemerintah untuk berada di rumah? Karena apa? Karena di luar rumah ada bahaya. Jadi saudaraku, ini relevan dengan keadaan kita sekarang. Yang kedua, coba kita baca ayat yang ke-6. Dari Keluaran 12 ini, demikian firman Tuhan. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Saya melihat angka 14. Ternyata dikatakan di sini, kamu harus mengurung anak domba itu sampai hari yang ke-14. Angka 14 hari-hari ini menjadi angka yang sangat terkenal. Bukankah 14 hari itu jumlah hari yang ditentukan untuk mengurung diri, mengisolasi diri atau karantina diri? Kenapa? Karena virus corona itu ternyata memiliki masa inkubasi 14 hari. Apakah ini kebetulan? Saya percaya dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Barangkali Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa ini ada hubungan antara Keluaran 12 dengan keadaan yang kita hadapi saat ini. Nah, yang ketiga, nah ini yang penting saudaraku. Perayaan Paskah yang dirayakan oleh bangsa Israel waktu itu diakhiri dengan sebuah peristiwa besar, yaitu peristiwa pembebasan. Bayangkan 430 tahun mereka dalam perbudakan di Mesir. Wah, betapa sukacitanya mereka, betapa gembiranya mereka, karena mereka mengalami pembebasan. Jadi setelah mereka rayakan Paskah ini, lalu mereka mengalami pembebasan, yaitu mereka keluar dari negeri Mesir menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya percaya ini juga akan terjadi buat kita semua. Hari-hari ini kita menderita oleh karena pandemi corona ini. Kita melihat ya situasi seperti ini, makin hari makin banyak jiwa-jiwa yang meninggal dunia. Tapi melalui tayangan ini, melalui khotbah ini, saya ingin memberi semangat kepada saudara bahwa di ujung sana ada pembebasan, bahwa di ujung sana ada kelepasan. Kapan kita nggak tahu, tapi yakin, kita percaya bahwa akan ada pembebasan, akan ada kelepasan. Haleluya, akan ada kemerdekaan. Ada dua pengertian yang Tuhan berikan kepada saya mengenai pembebasan ini. Yang pertama tentu pembebasan dari pandemi corona ini. Artinya selesainya pandemi corona ini. Sehingga kita bisa hidup dengan normal kembali. Itu yang pertama. Bukankah itu yang kita sedang doakan? Supaya ini cepat selesai dan kita kembali kepada kehidupan yang normal. Karena sudah begitu menderita, banyak orang sudah kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Yang kedua yang saya dapat itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Dan saya dapat dari Tuhan bahwa yang namanya pembebasan ini bukan hanya sekedar ya berhentinya pandemi virus corona ini. Tetapi saya dapat dari Tuhan kata kebangunan rohani. Kebangunan rohani. Memang itu tertera di dalam Alkitab. Kalau saudara baca dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32, Yoel 2 ayat 28-32, maka Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dan seterusnya. Kalau saudara baca begitu banyak hal-hal yang akan terjadi. Nah, sebagian daripada nubuatan ini sudah terjadi di gereja mula-mula yang dicatat pada Kisah Para Rasul. Tapi saya mau tegaskan itu baru
sebagian. Jadi revival kebangkitan rohani yang terjadi pada zaman gereja mula-mula itu belum sepenuhnya. Itu belum seutuhnya. Dan kapan ini akan terjadi? Sebentar lagi. Saya yakin sebentar lagi akan ada kebangunan rohani yang besar yang melanda muka bumi ini. Yoel 2 ayat 28-32 ini harus terjadi. Penggenapannya akan terjadi pada ujung dari akhir zaman. Dan kita sekarang sedang ada di ujung dari akhir zaman itu. Dan lawatan Tuhan yang besar itu akan terjadi. Akan ada tanda-tanda heran, sign and wonder terjadi dalam gereja Tuhan. Dan akan ada penuaian jiwa besar-besar. Saudara-saudaraku, percayalah bahwa itu pasti terjadi karena sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Nah, tetapi yang keempat yang saya juga ingin sampaikan kepada saudara, bahwa dalam kitab Keluaran di situ juga dibahas bahwa bangsa Israel harus membuang ragi. Jadi syarat mereka mendapatkan kelepasan, pembebasan, kalau mereka waktu merayakan Paskah, mereka makan roti tidak beragi, sungguh mereka harus benar-benar memeriksa bahwa tidak ada ragi dalam rumah mereka. Tidak ada ragi dalam rumah mereka. Ragi itu bicara apa, saudara? Ragi itu bicara tentang dosa. Ada banyak ragi di dalam Alkitab. Misalkan ragi Farisi atau ragi orang Farisi itu bicara dosa kemunafikan. Hari-hari ini Tuhan ingin kita keluarkan dosa kemunafikan dalam diri kita. Biar kita punya hati yang tulus, hati yang murni. Ada ragi orang Saduki. Itu bicara dosa ketidakpercayaan. Hari-hari ini buang itu. Buang ragi itu. Harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Trust, benar-benar percaya, bahkan mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu ada ragi apa lagi? Ragi gereja di Korintus, itu bicara dosa seksual. Hari-hari ini buang itu. Kita yang masih dalam keterikatan seksual, pornografi, percabulan, berzinahan, keluarkan itu. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarkan itu. Karena Tuhan bilang bahwa tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Dan juga ragi-ragi yang lain. Rumah itu bicara apa? Rumah itu bicara pribadi kita. Karena tubuh kita ini bait Allah. Kita ini bait Allah. Jadi keluarkan dalam diri kita. Hari ini minta kasih karunia Tuhan untuk kita bisa keluarkan dosa-dosa itu. Jadi saudaraku, saya mau katakan begini. Pembebasan pasti Tuhan akan berikan kepada kita. Itu bagian Tuhan. Tuhan yang mengerjakan itu. Tapi bagian kita hari-hari ini adalah pertobatan. Bagian kita hari-hari ini adalah pengudusan diri. Sebagaimana Tuhan katakan, jangan ada ragi dalam rumahmu. Saya percaya salah satu, bukan satu-satunya, tapi salah satu tujuan Tuhan mengizinkan pandemi corona ini. Supaya gereja bertobat. Supaya gereja menguduskan dirinya. Mari hari ini kita tangkap pesan Tuhan itu. Kita menjadi orang-orang yang percaya, bertobat, dan kita kembali kepada kekudusan hidup ini. Mari kita bersama saat ini berkata begini. Saat ini adalah saat pertobatan dan pengudusan diri. Saat ini adalah saat pertobatan dan pengudusan diri. Mari kita katakan sama-sama, bersama-sama di rumah, 2, 3. Saat ini ada saat pertobatan dan pengudusan diri. Sekali lagi, 2, 3. Saat ini adalah saat pertobatan dan pengudusan diri. Haleluya. Seperti ayat dalam 2 Tawarikh 7:14. Ini ajakan saya sebagai kata-kata terakhir firman Tuhan pada hari ini. Mari kita merendahkan diri. Mari kita merendahkan diri. Gereja Tuhan, kita rendahkan diri.
kita berdoa, kita mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh, dan kita berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Mari saudaraku, maka dari surga Tuhan akan mendengar doa kita. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan haleluya, ini yang kita nanti-nantikan. Tuhan memulihkan kita. Tuhan memulihkan keluarga kita. Tuhan memulihkan komunitas kita. Tuhan Yesus memulihkan bangsa kita. Tuhan Yesus memulihkan bangsa-bangsa di dunia ini. Tuhan menyetop pandemi corona ini. Dan Tuhan memberikan kembali kepada kita kehidupan yang normal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita sudah belajar ada kuasa dalam darah Tuhan Yesus. Kita akan terima perjamuan kudus. Semua di rumah, saudara-saudaraku bisa mempersiapkan roti dan anggur, atau kalau tidak ada anggur, dengan teh juga boleh. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami, sucikan kami. Kami mau terima perjamuan kudus. Kami sudah belajar, kalau kami mau mengalami kuasa Tuhan, maka kami alami kuasa darah Tuhan. Tuhan, saudara-saudara yang sedang mendengarkan tayangan ini, barangkali ada yang sedang sakit. Biarlah mereka datang kepada Tuhan, mereka minta jamahan Tuhan. Dan mereka ketika menerima perjamuan kudus ini dengan iman, mereka mengalami kesembuhan. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu sakit penyakit telah disembuhkan. Jamah kami semua Tuhan, juga kuasa darah Yesus melindungi kami. Dan kami butuh perlindungan-Mu hari-hari ini. Lindungi kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita terima perjamuan kudus ini, saudara di rumah, saya mau ngajak kita bernyanyi. Dan saya harapkan semua kita mengeluarkan suara. Kita bernyanyi bersama-sama untuk membangkitkan iman kita dalam menerima perjamuan kudus ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. 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 Amin. Kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan. Dengan iman mari kita menerima. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, biar Engkau yang menumpangkan tangan kepada setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka berada. Kau menjamah mereka, Kau mengalirkan kuasa darah-Mu. Kami percaya ada kuasa dalam darah-Mu, melindungi semua umat-Mu dalam nama Yesus, menyembuhkan yang sakit. Terima kasih Tuhan, darah-Mu membuat kami menjadi milik-Mu, sehingga kami tidak harus takut. Kami percaya Tuhan, Bapa kami yang baik, yang memelihara kehidupan kami dengan sempurnanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Membalas kasih yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA berikut ini. Shalom keluargaku, anak-anakku, sahabat-sahabatku, keluarga besar Jemaat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman. Hari ini 6 April 2020, kita masuk ke minggu yang baru. Setelah 3 minggu kita tidak bisa beribadah bersama-sama seperti biasanya. Tapi kita semua diberkati dengan ibadah online dan tentunya waktu-waktu di mana kita berdiam diri di rumah untuk kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk kita berdoa dan kita mempelajari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam situasi saat ini. Kita akan membaca dari Mazmur 34 ayat 5. Demikian firman Tuhan, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari kegentaranku." Siapa yang gak takut? Siapa yang gak gentar? Siapa yang gak khawatir? Tapi firman-Nya jelas bahwa kita semua telah mencari Tuhan. Dan Tuhan sudah menjawab setiap doa-doa kita. Dan terlebih lagi melepaskan kita dari ketakutan, kegentaran, kekhawatiran. Mari keluargaku, orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita percaya seperti tema 2020 gereja kita. Sebab kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita semua percaya akan kuasa-Nya, kita semua percaya akan kedaulatannya, dan kita semua percaya akan pemulihannya. Mari satukan hati lebih lagi untuk kita mencari dan menerima jawaban atas setiap doa-doa kita. Memasuki Jumat Agung, memasuki Paskah, kita bersama-sama untuk berdoa, berpuasa. Kita akan merenungkan lebih lagi bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga pengorbanan itu memberikan keselamatan buat kita, memberikan kesempatan buat kita untuk kita diubahkan. Kita semua sama-sama belajar, sama-sama mengerti lebih lagi, dan kita akan berjumpa di ibadah online hari Jumat Agung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Keluarga Jemaat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita sudah melakukan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing, dan saatnya kita akan menutup di dalam doa. Sebelum kita menutup, kita terus mengucap syukur bahwa kita semuanya keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, kita bersatu di dalam ibadah melalui online ini. Kita percaya bahwa ibadah kita yang terus akan menyenangkan hati ya Tuhan, dan akan memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita satukan hati, kita bersama-sama di dalam unity untuk kita menaikkan ucapan syukur, kita menaikkan doa-doa kita kepadanya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, untuk waktu di mana kami boleh berkumpul secara jarak jauh. Kami bersatu hati Tuhan di dalam kediaman rumah kami masing-masing. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah melakukan perjamuan yang kudus. Biarlah Bapa, kiranya apapun yang kami lakukan bersama dengan satu keluarga ini Tuhan, menjadi kekuatan buat kami, menjadi peringatan buat kami, bahwa hanya Engkau-lah Tuhan Juru Selamat kami hidup. Kami serahkan hari-hari kami Tuhan, untuk kami lebih dalam lagi masuk ke dalam hikmat pengertian, kebijaksanaan,
dan pengetahuan-pengetahuan yang daripadamu. Apa yang terjadi saat ini, situasi yang ada, biarlah kami boleh terus bersatu bersama keluarga-keluarga kami, pasangan hidup kami bersama-sama Tuhan, bersama dengan orang tua kami, bersama dengan anak-anak cucu dan mantu kami, dan juga bersama dengan kakak adik kami, dimanapun mereka berada. Kami satukan hati Tuhan untuk kami memohon, biarlah di waktu-waktu saat ini kami boleh semakin mendekat dan mendekat kepadamu. Apa yang kami mau doakan Tuhan, biarlah kiranya Engkau mau menjawab, Engkau mau mendengar, dan Engkau yang akan mengabulkannya. Kami berdoa Tuhan, keluarga lepas keluarga, untuk setiap kami Tuhan ada di dalam pertolongan, perlindungan dan bimbingan-Mu. Dan terlebih lagi buat bangsa kami Tuhan, kiranya bangsa kami ada selalu di dalam penyertaan-Mu. Semua yang kami lewatin ini dapat terselesaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Waktu-Mu, rencana-Mu, kehendak-Mu yang Kau nyatakan buat bangsa kami Tuhan, untuk kami boleh terus berjuang, kami boleh terus berdoa untuk melawan segala hal apapun yang kami hadapi saat ini. Bahkan buat seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia saat ini Tuhan, kami berdoa, kami lepaskan berkat, kami lepaskan setiap doa-doa kami Tuhan, agar kiranya Engkau menyertai, melindungi, agar semuanya dapat kami lalui dan padang gurun dapat kita lewati. Dan kami tahu ada rencana-Mu yang indah dalam setiap kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kuduskan, sucikan, layakkan kami. Dan kami mau mengerti lebih dalam lagi apa yang Tuhan mau kami belajar dari situasi ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tahu Tuhan bahwa kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Biarlah menjadi pegangan hidup kami, pegangan buat setiap keluarga-keluarga kami, untuk kami tetap percaya akan kuasa-Mu, kami percaya akan perlindungan-Mu, kami percaya akan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati untuk kami menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mari sama-sama yang sudah diberkati kita katakan amin. Selamat hari Minggu keluargaku. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada.